Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Desi Nur Ajija dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang proses makroekonomi dalam lembaga keuangan di bidang pertanian. Pemaparan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari kredit perbankan. Langsung saja ya. Proses makroekonomi dengan adanya lembaga keuangan melibatkan diantaranya petani, perusahaan industri pertanian, dan lembaga-lembaga keuangan. Petani berperan sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah. Tenaga kerja di sini yaitu petani bekerja di perusahaan industri pertanian. Sedangkan untuk modal, petani yang memiliki uang bisa menginvestasikan uangnya di perusahaan industri pertanian langsung atau disimpan di lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan untuk tanah, petani menyediakan lahan untuk kegiatan produksi suatu perusahaan dengan cara disewakan atau dibeli oleh suatu perusahaan tersebut. Petani menerima pendapatan dari perusahaan sebagai tenaga kerja maupun hasil sewa atau pembelian dari tanah. Nah, pendapatan tersebut digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu membeli barang dan jasa dari perusahaan. Proses pembelian barang dan jasa mengakibatkan pengeluaran dari petani untuk perusahaan. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, petani menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung dan atau diinvestasikan. Tabungan dan atau investasi tersebut diserahkan ke lembaga-lembaga keuangan. Nah, lembaga-lembaga keuangan itu apa sih? Nah, lembaga-lembaga keuangan itu terdiri dari klasifikasi dan bentuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan depositori atau depository intermediaries dan lembaga keuangan non-depository atau non-depository intermediaries. Depository intermediaries yaitu sebagian besar sekuritas sekundernya merupakan sumber dana dari masyarakat, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, atau badan berupa giro, tabungan, atau deposito berjangka. Lembaganya apa saja sih? Nah, lembaganya itu terdiri dari bank umum, bank perkreditan rakyat, lembaga dana, dan kredit pedesaan. Untuk bank umum terdiri dari bank umum pemerintah, bank umum pemerintah daerah, bank umum swasta, dan bank asing. Untuk lembaga keuangan non-depository atau non-depository intermediaries yaitu terdiri dari satu kontraktual, lembaga keuangan kontraktual. Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial kepada nasabahnya terhadap timbulnya kerugian jiwa dan harta. Lembaganya berupa asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan dana pensiun serta lainnya. Untuk lembaga keuangan berupa investasi, yaitu lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki dalam jangka panjang atau segera dapat dijual bila membutuhkan dananya kembali. Lembaganya yaitu pasar modal, sedangkan untuk instrumennya yaitu saham, obligasi. Dan untuk lembaga keuangan finansial atau pembiayaan, yaitu lembaga ini menawarkan jasa pembiayaan kegiatan usaha dan pembayaran di muka atas tagihan dari nasabah. Lembaganya apa ya?
Nah, lembaganya itu perusahaan pembiayaan. Untuk jenis-jenis intermediasi keuangan yaitu terdiri dari intermediasi denominasi, intermediasi risiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi, intermediasi mata uang. Dan untuk sistem perbankan di Indonesia, sistem moneter atau perbankan yaitu adanya Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1999. Bank Indonesia itu terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional, serta bank asing. Untuk sistem moneter perbankan sendiri yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Untuk fungsi otoritas moneter sendiri yaitu mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa nasional, mengawasi sistem moneter. Untuk fungsi sistem moneter yaitu diantaranya menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, yaitu cepat, akurat, dengan biaya relatif kecil. Dan yang kedua, melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kestabilan tingkat bunga melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Dan untuk jenis-jenis bank yaitu adanya Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank BUMN, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, Bank Pemerintah Daerah atau BPD, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk Bank Umum Swasta Nasional atau BUSN, yaitu bank yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Sedangkan bank asing merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia, hanya diperkenankan beroperasi di Jakarta dan membuka kantor cabang pembantu di beberapa ibu kota provinsi loh. Nah, untuk Bank Perkreditan Rakyat sendiri adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha BPR yang diperbolehkan adalah memberikan kredit atau pembiayaan atas dasar bagi hasil menempatkan dana dalam bentuk SBI, penempatan pada bank lain. Nah, untuk Badan Hukum Bank sendiri itu apa ya? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dapat melihat badan hukum sebagai berikut, yaitu perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah. Dan untuk lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, atau dengan kata lain, lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan non-depository. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank dilakukan oleh Departemen Keuangan loh. Nah,
Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yaitu terdiri dari lembaga pembiayaan, perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pegadaian. Lembaga pembiayaan itu terdiri dari apa aja sih, Kak? Nah, lembaga pembiayaan